Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah supaya hari ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat berhadir di rumah Insam. Di mana Bu Ros bertujuan ya. Beliau kagum pada saat malam muhasabah kemarin ya, atas kerjasama semuanya, ibu-ibu, anak-anak Tafis, kemudian anak-anak RM Al-Kausar. Jadi beliau ingin bertemu kembali. Kemarin mungkin waktunya nggak pas ya, singkat ya. Memang sepanjang malam, cuma tidak ada waktu kebersamaan seperti ini kan. Inilah momen yang beliau inginkan. Jadi yaudah kita adakan pertemuan sekaligus pembubaran panitia. Padahal bentuknya entah kapan nggak tahu ya. Tapi mungkin inilah awal-awal mungkin kedepannya akan menjadi lebih baik ya. Selawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, di mana sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jadi sebelum kita mulai acara ini nggak formal kali, nggak usah kaku kali ya. Nggak usah terlalu kali ya Bar ya. Iya Bu, happy lah we. Ayo. Nah jadi sebelum acara makan ya, acara makan. Nah, jadi ini untuk doa kita mintalah Ustadz Rajis untuk mulai membacakan doa. Semoga pertemuan kita di malam ini membawa keberkahan. Kepada Ananda Ustadz Rajis kita sini dulu. Sebelum kita memulai acara makan-makan kita ini, ada baiknya kita basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Doa yang jadi sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa dafa'tah wa la maridan illa shafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bu Ros mau ngomong apa? Enggak. Udah kita mulai aja lah ya, kayak makan. Bila kemarin di sana kan gitu, biar lupa. Tapi kita ini di bawah. Asli berdua gitu. Udah ini. Udah ada bisa. Udah Ti. Samnya mana? Udah di dalam. Nah, udah bisa lah. Ini kan Oi, Ropi mana? belajar dia. Udah. Kok ibu itu yang ngidangin Lina, ya si Lina, si lupa aja. Ya. Ambil aja nggak apa-apa. Iya ya. Bisa dijual Mas. 44 karat. Anak gadis, kok ibu-ibunya ngapain naik? Iya. Keluar dulu satu nggak bisa. Kalau bisa langsung di dalam Murah rezeki ya. Ini banyak supit. Ada yang kurang supit? Udah. Mana yang mau datang dimsumnya, supitnya sama cabenya aja makan. Bisa dimulai kok ya. Jangan lupa makan ya.
5 Maret. Ini berapa? 5 Maret ini. Ingat isian nanti ya. Hah? Enggak, nanti bilang aja. Ya. Ya, Ras ya. Iya, makan. Makan. Kalau mau tambo bilang mau tambo. Kalau mau tambo bilang sama si Putri sama si Siti. Dia standby dia. Putri. Terutama ini Kak Putri. Siapa yang mau tambo bilang aja. Digigit bukan digigit. Ya, makasih makan. Ayo. Enggak bisa bukan ini. Enggak rata itu loh. Bang, enggak rata itu Bang, takut. Santai. Udahlah. Tak apa-apa cuy. Bye. Bye. Say hello bye. Sendiri enggak apa-apa. Apanya? Sendiri. Udah dapat muka aku udah lah. Ya udah, alhamdulillah. Makan dari semua ya malam ini. Tidak tengok kenyangnya, jelas nggak kenyang. Nendang memang. Nggak nendang gitu ya, tapi nikmat ya, nikmat bersamaannya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini tahun kedua kita melaksanakan malam muhasabah. Insya Allah di tahun depan ya, mudah-mudahan anak kampus juga masih bertahan, bertambah ilmunya ya, oke. Bertambah juga jemaahnya nanti juga. Alhamdulillah, Sultan yang ketua. Siap ya. Kita harapkan nanti Ibu ini ya jadi narasumber kapan waktu yang tepat nanti di malam Rabu ya. Malam Rabu. Nah, jadi sebelum kita bubar harapkanlah untuk keluarga untuk menyampaikan sepatah dua sekalian tutup pertemuan kita dengan doa majelis taklim ya. Kepada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup-cukupnya, tak puas-puasnya kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang berbahagia ini, malam yang cerah, biasanya hujan ya, ini berkat Allah, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Dinsam ini untuk mencicipin sepotong dua potong dimsumnya yang kita harapkan semoga dapat lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Kalau tidak izin Allah kita nggak bisa berkumpul makan dimsum di sini ya kan? Iya Bu. Ada yang
kepada junjungan yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, pada para keluarga beliau, para pengikutnya, para sahabat, tabi'in, dan pada kita semua. Semoga kita nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW untuk berkumpul seperti ini juga di surga Firdausnya. Amin. Baiklah adik-adik yang saya sayangi karena Allah, bunda-bunda yang saya cintai karena Allah, pada malam pergantian tahun 2022 ke 2023, suatu kebahagiaan, keberuntungan, anugerah Allah, keberkahan dari Allah, kita merayakannya dengan sholat tahajud, berzikir, ya kan, dan membaca Al-Quran. Artinya kita mengisi titik perpindahan pergantian tahun itu, sebenarnya tahun Masehi ya, kita kan tahun Hijrah, tapi tidak apa daripada kita mengadakan kegiatan yang tidak membawa keberuntungan kita di dunia akhirat, kita ambillah yang membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Contohnya kita melakukan zikir iktikaf di masjid, ya kan, dari mulai sholat isya sampai dengan subuh. Alhamdulillah kita kenyang terus ya, dapat rezeki dari Allah, makanan yang berlimpah ya, sampai saya bawa ke kantor juga untuk sarapannya. Rotinya berlebih saking banyaknya nggak termakan di situ. Alhamdulillah semua tidak ada yang kebetulan, dan saya ingin katakan bahwa sebenarnya orang yang hari di situ orang-orang yang beruntung. Nah jadi dan patut kita syukurin itu, kita lah orang-orang yang beruntung. Sementara di luar sana, ketika di luar masjid saat malam itu orang melakukan kegiatan apa, sementara kita mempersiapkan diri kita untuk mana, bakal kita ke akhirat kan. Karena kita kan hidup ini bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Jadi suatu anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Karena apa, kita itu kan, kita sadari dalam Quran surah Al-Nas itu kan, bahwa kita itu setan itu mengalir dalam darah kita kan, kita nggak nampak dia tapi dia ada kan. Dan ditetapkan pula dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam pada saluran darah. Bisa kita bayangkan, setan bisa mengalir dalam tubuh anak Adam dalam saluran darah. Luar biasa, kita tidak nampak tapi dia ada dalam tubuh kita. Insyaallah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Tamimah yang meriwayatkan dari seseorang yang pernah membonceng Nabi SAW. Katanya, kalau dari Nabi SAW terjatuh, lalu aku menyatakan, celakalah setan. Lalu Nabi bersabda, janganlah kamu katakan celakalah setan, sebab bila kamu mengatakannya, maka setan akan menjadi semakin besar tubuhnya. Dan apabila kamu mengatakan Bismillah, maka dia akan mengecil sehingga menjadi sekecil lalat. Dia selalu untuk menggoda kita, menyesatkan kita, membisik-bisikkan ke hati kita untuk melakukan hal yang tidak disukai Allah. Jadi harus kita jaga, bukan udah beruntung malam ini udahlah, besok udah nggak apa-apa. Tidak, itu harus dijaga, harus dibina, ditekankan dalam hati, harus dijaga dan semakin baik. Jangan kita mau ingin mensibrol orang ya, memberikan mewarnai orang, tapi kita terwarnai. Jangan, itu harus kita jaga. Kita harus selalu waspada karena setan itu mengalir dalam darah kita ini, mengalir dia. Kita tidak nampak dia, tapi dia ada dalam tubuh kita dan untuk menghancurkan kita. Karena dendamnya musuh kita itu ya, yang mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, ya kan? Jadi dendamnya. Jadi sehingga karena dendam iblis itu, karena kemuliaan Nabi Adam, dia terusir dari surga. Dendam di akhirnya bisa Nabi Adam itu keluar juga. Nah itulah keinginan iblis itu yang harus kita jaga. Alhamdulillah, artinya malam ini Allah memberikan kesempatan
kesempatan kepada kita berkumpul di sini untuk kita saling menasihati gitu. Itu suatu ketika kegiatan semalam itu, malam pergantian tahun itu kita adakan di masjid untuk itikaf. Itu suatu hal yang harus kita jaga untuk selanjutnya, untuk lebih kita tingkatkan. Dan era digital ini banyak memberikan dampak ya negatif kepada anak-anak dan remaja yang harus kita sadari, ya kan? Nah, bisa kita lihat sekeliling kita, lingkungan kita, tetangga kita, lorong-lorong masjid kita. Yang lain itu tidak semua punya remaja masjid, ya kan? Nah, di sini kita bagaimana kita sebagai pelopor dimasukkan ke YouTube untuk menghidupkan masjid lain juga punya remaja masjid gitu. Jadi saya punya gini, baru terbetik lah, mungkin Allah juga mengatakan kita itu jaga anak-anak itu. Alhamdulillah si Bunda sama si Kak Erni sama Bu Wina ini juga mereka mau mengorbankan waktunya yang mengurus ini gitu. Jadi itu harus dijaga dan kita harus ini. Kita kan memang tidak boleh sendirian ke surga katanya ya. Cuman kalau kita pun ada orang mewarnai kita, ya kita harus jaga dong, safety protect diri kita. Nah, kita lihat di lingkungan sebelah kita misalnya, nggak ada remaja masjidnya, ya udah. Tapi yang harus kita anuin, saya ini kita ini kan dari sini ya, silakan adik-adik terima atau tidak. Cuma saya punya usul, kita lah sebagai pelopor remaja masjidnya untuk menggerakkan masjid-masjid yang lain di Kota Medan ini, bahkan nanti di luar Kota Medan untuk hidup remaja masjid. Cuma bagaimana caranya? Itu bukan segampang membalikkan telapak tangan gitu kan. Nah, yang utama kita kan kita data, kita ibunda ini kan punya pemberitaan akbar. Bisi tanya dong, di masjid kalian punya remaja masjid enggak? Masjid kalian mana? Dapat di data si bunda. Kita udah dapat data di mana yang punya remaja masjid. Kita kan punyanya mempelopori, menghidupkan semua remaja masjid di Kota Medan. Kalau bisa seluruh Sumatera Utara, seluruh Indonesia dan seluruh dunia kan. Menghidupkan semua remaja masjid di Kota Medan. Kalau bisa seluruh Sumatera Utara, seluruh Indonesia dan seluruh dunia kan. Gitu remaja masjidnya ya. Amin. Karena gini, kami pun dulu punya kakak-kakak yang di lingkungan kami. Saya pendatang baru di sini. Itu luar biasa kakak-kakak itu, abang itu, dan kami melanjutkan sebagai remaja masjid melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan. Tapi sekarang ini udah nggak ada. Nah, itu nanti bakal kita bahas nanti. Kalau ada waktu saya akan memberikan materi, saya pakai Infokus. Saya udah membuat judulnya, kalau saya setuju atau tidak, mau kemana remaja kita. Nah, itu mau saya bawa judulnya. Nah, jadi kita sebagai pelopor mau kemana remaja kita, mau kemana remaja kita, mau kemana remaja kita. Sudah sering kita dengar Sumatera Utara ini narkoba nomor 1. Saya dapat informasi kemarin Pak, anak SMP dia nginap di rumah temannya SMP. Kebetulan orang tua ini dua-duanya keluar, dia tinggal dengan bibinya, pembantu di rumah. Orang tuanya sibuk. Datang temannya ini ke situ. Ada 5 orang masuk dalam kamar. Ini yang cerita teman saya, masih familiar. Dia dengar di kamar itu tingkat atas ada ribut-ribut, kemudian naik ke atas, digedor, gak dibuka, orang itu ketawa-ketawa mereka di dalam. Akhirnya karena nggak dibuka-buka juga Pak, didobrak. Begitu didobrak, apa yang terjadi Pak? Kamar bau rokok. Yang 5 orang itu dalam keadaan teler semuanya. Bayangkan Pak, anak SMP, perempuan Pak, kira-kira usia siapa itu ya? SMP kelas 3, kelas 2. Ini kisah nyata dikisahkan oleh teman saya, famili dia. Datang temannya ini, kebetulan anak ini orang tuanya juga sibuk. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anak gak diurus. Kita orang tua, kita urus anak kita Pak, kita jaga anak kita. Itu pun kita gak bisa jamin. Apa
bawa judulnya. Jadi kita sebagai pelopor tadi kembali sudah dapat data dari Bunda. Masjid mana aja Bunda remaja masjid? Maka satu persatu remaja masjid yang ada kita kunjungi silaturahim. Akhirnya kita satu-satu kita kunjungin, kita datangi, kita buat perkumpulan remaja Medan, Sumatera Utara, se-Indonesia. Udah ada itu ya? Udah ada. Di PCM. Udah ada ya? Alhamdulillah. Tapi nggak aktif saya. Itu dia. Itu yang saya. Jadi saya ininya yang di sini nih mempromosi supaya aktif. Bagaimana caranya sih bila kita nanti kan bisa kita diskusikan semua. Kita panggil Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalian yang ngomong bukan saya. Ustaz, kami ingin jadi pelopor di Kota Medan, menyatukan semua remaja masjid yang udah bungkem-bungkem itu kami ingin gerakkan. Kenapa? Kalau yang udah lagi melempap, ya kita harus ada satu lah. Lain di situ bantu di sini gini. Bagaimana untuk menggerakkannya? Pancing lagi. Nah, itu kita diskusikan dengan Ustadz yang berpengalaman. Kita bilang, kami ini Ustadz yang pelopor, tolong bantu kan Ustadz bagaimana caranya. Saya kira itu aja. Panjang kayak kita nanti simpan dulu lah gitu. Iya kan? Tapi kita ingin jadi pelopornya ya. Tentu kan kita curah pikiran, tenaga kita, waktu kita. Tapi kita tidak boleh melalaikan kewajiban kita sebagai siswa juga, sebagai pelajar. Harus dapat ranking A, ya kan? Harus dapat ranking pertama. Itu memang akan dibantu Allah gitu, dimudahkan Allah semua. Jadi apa-apa mintanya sama Allah, ya udah jelas udah lebih tahu kalian yang tahu di sini ya kan. Kok kami baru-baru ini sama Bunda ini, bukan orang yang apanya spesifikasinya di bidang agama. Nah, jadi itulah yang malam ini saya berterima kasih adinda semua, anak-anak semua ini mau berkumpul di sini, menyediakan waktunya untuk kita saling sharing gitu. Saya kira itu aja. Silakan dulu siapa yang memberikan tanggapan. Waktu kita panjang nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Silakan. Kita bisa. Maluan aja. Kalau nggak ada nggak apa-apa lagi renungkan aja dulu di rumah. Saya kira pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum.